A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, pada hari ini, hari yang ke-29, kita masih diperkenankan oleh kekuasaannya ya untuk melanjutkan sesi renungan kita, renungan yang ke-29, dan renungan ini jatuh pada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Juz yang ke-29, surah yang ke-69 ya, sebelum surah Al-Ma'arij. Dan Ustazah memilih ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-37 ya. Agak banyak, tetapi taklah kita nak detailkan semuanya. Baik, begini saja. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-24. Ya. 19 sehingga ke-24, itu saja. Tak payah panjang-panjang, nanti kalau ada masa untuk disambungkan, ya, berbagi masa saya akan sambungkan perbandingannya di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surah Al-Haqqah ayat 19 sehingga ayat yang ke-24. Maksudnya adalah, adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya, maka sebagai bentuk kegembiraannya, dia akan berkata, ambillah kitabku dan bacakan ia untukku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Itu karena disebabkan bahwasanya aku begitu yakin bahwa aku akan memperolehi penghisapan atas amalku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang dia redai. Fi jannatin 'aliyah, yang dia redai ialah kehidupan di mana dia bertempat tinggal di surga yang tinggi, di kebun-kebun ya, di kebun di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya begitu dekat dengan tangannya untuk memetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah, ya, dikatakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan senang hati, dengan nikmat, disebabkan atas apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang lalu, yaitu hari-hari yang ada di dunia. Baik,
Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini menjelaskan tentang segolongan manusia pada hari kiamat nanti, mereka mengambil kitab catatan amal mereka dengan menggunakan tangan kanannya. Dan sebagai bentuk kegembiraan, karena mengambil kitab dengan tangan kanan itu adalah merupakan isyarat akan kebahagiaannya, maka dia pun segera memanggil rakan-rakan solehnya di sekitarnya ya, untuk membacakan kitab catatan amalnya itu. Lalu dia pun menjelaskan punca kebahagiaan sehingga dia memperoleh kitab dari arah tangan kanan itu. Bahwa ketika di dunia, dia begitu yakin akan adanya penghisapan amalnya di akhirat nanti. Maka sebagai balasannya, ya Allah meletakkan mereka ini di dalam kehidupan yang begitu mereka ridai. Dan kehidupan itu disebut sebagai kehidupan di surga yang letaknya begitu tinggi untuk boleh memandang ya kenikmatan dengan sempurna. Bukan cuma itu, bahwa buah-buahan pun didekatkan sehingga tangan itu begitu mudah untuk meraih, memetiknya. Lalu mereka pun diperintahkan oleh Allah, makanlah, minumlah dengan senang hati, dengan penuh nikmat, sebagai hadiah, sebagai balasan ya atas apa yang sudah kalian lakukan semasa kalian hidup di dunia. Jadi itu poinnya yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Baik, semalam kita membincangkan ya tentang golongan manusia yang diperintahkan oleh Allah agar sentiasa mengingatinya dan dilarang oleh Allah agar tidak sibuk dengan perkara yang remeh-temeh, yaitu sibuk mengurus harta benda dan anak-anak semata dan melupakan hal yang penting, yaitu zikrullah. Supaya dengan zikrullah itu diharapkan ya mendapatkan keyakinan, dan dengan keyakinan itu nanti senang berdepan dengan permasalahan hidupnya untuk dapat menghasilkan kesabaran dan juga kesyukuran, dan itu sebagai bekalan nanti ketika melintasi sirat, dan itu yang diharapkan nanti boleh menerangi mereka di atas sirat sehingga mereka boleh melalui sirat dengan selamat dan masuk ke dalam surga. Maka hari ini kita akan bincangkan golongan manusia ya yang mampu melintasi sirat itu, yang di tangan kanannya mereka membawa kita catatan amal. Yang kita catatan amal dari tangan kanannya itulah yang membuat bercahaya sirat itu. Ya, dari arah kanan, dari arah depan, seperti mana yang kita bincangkan 2 hari lepas itu dalam surah apa? Surah Al-Hadid, ya. Ayat yang ke-12 itu, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. So ini semua ada rangkaiannya, ya. Daripada surah Al-Hadid masuklah surah Al-Munafikun, sehingga sekarang ini masuk pada surah Al-Haqqah. Semua ada kaitannya, semua ada hubungannya. Jadi sekarang ini kita akan membincangkan tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan kitab catatan amal itu dari arah tangan kanan. Sehingga ketika kita melintasi sirat nanti, kitab yang kita pegang dari arah tangan kanan kita itulah yang nanti akan memberikan cahaya itu. Kita akan tetap membawa kitab itu. Ibaratnya itu adalah hasil exam kita. Itu hasil kita punya amal dekat dunia, ya. Report card-nya kita ambil dekat akhirat. So akhirat itu tempat kita untuk mengambil report kita dan kita bawa di tangan kanan kita, dan kita melintasi sirat itu seolah-olah kita berlari di pematang jalan kecil menuju rumah kita, dan ibu bapak kita sudah menyambut di depan pintu rumah kita, lalu kita bagi mak ayah kita, inilah report saya. Kita membawa report itu dan disambutlah dengan baik oleh mak ayah kita dan disuruh masuk ke rumah dalam keadaan radiyah. Seperti itu bayangan kita
ya, bahwa kita akan menjumpai Allah, kita akan menempati rumah yang Allah sediakan yaitu surga dengan membawa kitab catatan amal kita dari tangan yang kita pegang di tangan kanan kita. Karena itu kalau puan-puan, tuan-tuan masih ingat apa yang saya tafsirkan mengikut tafsiran Ibnu Ashur ataupun mengikut tafsirannya Al-Jazairi, bahwa ketika manusia melintasi sirat itu di tangan kanannya itu ada kitab catatan amal. Ya, itu berdasarkan riwayat. Jadi Masya Allah, puan-puan, tuan-tuan, adakah kita tidak teringin ya, di bulan puasa apalagi yang syaitan sudah dibelenggu tetapi nafsu masih ada bersama kita, adakah kita tidak ingin seandainya kita sudah meyakini akan adanya hari kebangkitan, lalu kita mengambil kitab catatan amal kita dari arah tangan kanan, lalu kita melintasi sirat itu dalam keadaan kita memegang kitab catatan amal itu. So, apa amalan yang dilakukan oleh manusia yang diiktiraf oleh Al-Quran ini memegang kitab catatan amal itu dari arah tangan kanan? So, kita ingin tahu kan? Kita ingin tahu apa amalan mereka itu. Dan ketika kita tahu, kita hanya sibuk dengan perkara yang telah Allah jelaskan. Masalahnya kita sibuk dengan amalan yang tidak ada kaitan dengan masalah yang seperti ini. Yang terkait dengan masalah seperti ini, kita abaikan. Atau mungkin jangan-jangan kita belum pernah terfikir bahwa kita itu akan mengambil kitab catatan amal, pegang dari arah kanan, arah tangan kanan, kita bawa sampai kita melintasi sirat. Kita tak terfikir masa itu, bahwa kita akan melalui sirat dengan memegang tangan kanan. Memegang kitab dengan tangan kanan. So, kalau kita sudah tahu, kita akan dibuat ingin tahu. Apa Ustazah amalan orang-orang yang dapat mengambil kitab catatan amal dari arah kanan. Sehingga ketika orang mengambil kitab daripada tangan kanannya itu sebuah kabar gembira bahwa dia akan disambut oleh para malaikat di surga. Jadi dari awal itu sudah ada rasa optimis melangkah menuju laluan-laluan ya, laluan ujian keimanan sampailah kepada laluan yang namanya sirat itu. Ya Allah, disitulah nanti suasana kita akan rasa jantung ini dak-dikduk, ya berdebar-debar. Kita akan dibuat oleh Allah memang secara otomatis yang buruk akan mengambil daripada tangan kiri dari arah belakang yang membelakangi kitab tersebut, dan yang baik dari depan dengan menggunakan tangan kanan, karena sebetulnya hakikat tangan sebelah kanan ini simbol amal kebaikan, dan dari arah depan adalah simbol masa depan kita yang kita yakini itu akhirat. Sementara yang mengambil dari arah belakang itu, dia hanya percaya dengan dunia, dan dunia posisinya dekat belakang sebetulnya, ya. Dan menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri adalah simbol kemaksiatan. Jadi demikianlah perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Semua akan diselarikan dengan keadaan mereka di dunia, so tidak ada penipuan di akhirat nanti. Oke, baik, saya akan tafsirkan sedikit. Saya ambil tafsiran dalam kitab Aisar At-Tafasir, dan yang kedua dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Karena di situ saya memerlukan data-data daripada hadis Nabi ataupun daripada data-data bahasa, dan alhamdulillah tafsir Ibnu Ashur ini cukup komprehensif ya. Perbincangan bahasa pun dijelaskan dengan baik, perbincangan nahwu sharaf ya pun dibincangkan dengan baik juga ya, sangat membantu semuanya. Riwayat pun akan disebutkan juga, dan hubung kait munasabat pun akan disebutkan. Itu keunikan kitab At-Tahrir wa Tanwir. Namun tidak ada yang menerjemahkan sampai sekarang. Yang ada adalah dalam literasi berbahasa Arab ya. Tak apa perempuan, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kata fa di sini, maka itu sebetulnya adalah litafri', yaitu ada perbincangan sebelum yang dibuang ya, bahwa akan ada golongan manusia nanti yang mengambil kitab, dan golongan itu ada dua ya. Adapun golongan yang pertama adalah fa'amma man utiya. Adapun golongan yang pertama adalah golongan yang diberi ya, diberi.
kitab catatan amal mereka. Lalu yang diberi itu mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya. Ketika dia mengambil dengan tangan kanannya itu, ya, dia terus memerintahkan kepada orang-orang saleh di sekitarnya, ya, as-salihina haulahum fil mahsyar. Dikatakan di situ dalam tafsirnya Aisar Tafasir, ya, atau At-Tahrir, ya. Dia menyuruh orang lain di sekitarnya yang sama-sama soleh, bacakanlah kitab untukku. Kitab saya ini untukku. Ha umuqra'u kitabiyah. Di sini mungkin kita akan bertanya, mengapa golongan ini mengambil kitab dengan menggunakan tangan kanan? Apa makna biyaminihi itu? Baik. Yaminun itu kanan. Kalau biyaminihi dengan menggunakan tangan kanannya. Dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir dikatakan bahwa tangan kanan, ya, kanan itu adalah simbol, ya, lil ihtimam wal isti'zaz. Menunjukkan akan rasa semangat betapa pentingnya perkara itu sehingga diambil dengan tangan kanan. Betapa mulianya perkara itu sehingga diambil dengan tangan kanan. Oleh itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran yang terkait dengan tangan kanan, ya, seperti firman Allah kepada Musa, seperti firman Allah tentang kisah Ibrahim, ya, dalam berdakwah, dalam bekerja, apa semua itu menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu simbol kekuatan yang penuh semangat dan simbol kemuliaan, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita, ya, kalau kita mau makan, mau minum itu samillah, ucapkan bismillah, kul biyaminik, washrab biyaminik, makan dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan, kemudian minumlah juga dengan tangan kanan. Mengapa? Karena makan ini adalah perkara yang dianggap fihil himma, ada semangat, ada keutamaan di situ, ya. Hatta sekarang ada alat namanya sudu pun tetap menggunakan tangan kanan, bukan menggunakan tangan kiri. Hatta sekarang ada yang namanya cawan pun tidak menggunakan tangan langsung ini, tetap juga menggunakan tangan kanan, ya. Jadi tidak ada alasan pada zaman sekarang, apalagi sudah belajar sunnah dan merata-rata belajar dari sekian banyak majelis taklim, kalau masih belum mampu mengubah setakat minum sahaja, itu sungguh aib dan sungguh malu. Kadang saya juga merasa malu bila tengok anak-anak murid ini masih setiasa minum menggunakan tangan kiri, ya, masih, dan itu dalam keadaan tidak difikirkan bahwa benda kecil itulah cara menjemput hidayah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dalam menjemput hidayah itu mulakan dari perkara yang kecil. Dan Rasulullah memang mengancam orang-orang yang tidak mau makan dan minum dengan menggunakan tangan kanannya. Ada perkara yang sifatnya adab tapi sunnah, ada perkara adab tapi ditekankan dan masuk kategori wajib. Termasuk makan tangan kanan, minum tangan kanan itu perkara yang sudah masuk pada tahap kewajiban sehingga ada ancaman di situ. Ya, pentingnya tangan kanan. So, menulis itu perkara mungkin penting juga dalam kehidupan kita. Maka kita menulis dengan tangan kanan, ya. Seperti mana Ibrahim memukul, ya, menghancurkan patung berhala juga menggunakan dengan tangan kanan. Seperti Musa hanya memegang congkat itu untuk bekerja, itu pun menggunakan tangan kanan. Sekarang kita pegang apa? Kita pegang pensil, menggunakan tangan apa? Tangan kanan. Itulah kanan dalam Al-Quran. Jadi masalah yang berlaku adalah ketika dari kecil mungkin anak-anak kita tak perasan tentang hadis tentang masalah tangan kanan atau kata lafaz kanan dalam Quran, sehingga kita macam abaikan anak-anak kita memegang sesuatu makan dengan tangan kiri. Perempuan tuan-tuan kalau perasan, anak kecil kalau dibiarkan memang dia akan makan tangan kiri. Ya, sampai pada akhirnya dianggap sebagai benda yang dia tak boleh buat tangan kanan, dikatakan kidal, padahal itu adalah kebiasaan dari semenjak kecil. Maka kecil itulah di situ kita perlu untuk membimbing adab mengikut sunnah ataupun Al-Quran. Maka peganglah pensil menggunakan tangan kanan seperti Musa memegang tongkat dengan menggunakan tangan kanan. Karena ini simbol al-ihtimamu wal isti'zaz, simbol semangat. Takkan kita nak menulis tak semangat, ya. Jadi kita menggunakan tangan kanan. Kalau sudah berlaku yang tak boleh
buat, tak apa, maknanya tetap berusaha bagaimana kita menulis tangan, meminum, memakan dengan tangan kanan, tetapi jangan dijadikan alasan saya tak boleh. Insya Allah dengan ilmu yang kita dapat, kita berusaha berazam menukar segala sesuatu yang penting itu dengan menggunakan tangan kanan. Baik, itu yamin. Dan tangan kanan ini apabila kita gunakan kerap dalam hal kebaikan, kita akan teringat bahwa tangan kanan inilah yang akan mengambil kitab catatan amal. Itu pentingnya. Ketika kita memberi, takkan kita memberi orang begini. Mesti kita akan memberi, bahkan memberikan baki saja kita akan begini. Ya, itu simbol kebaikan di mana kita akan mengambil nanti hasil kebaikan kita itu juga menggunakan tangan kanan. Ya, itu pentingnya kita menggunakan tangan kanan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita akan diingatkan, seperti inilah aku memberi dengan tangan kanan, seperti itulah aku akan mengambil kitab catatan amal dari arah kanan. Seperti itulah aku menolong, membantu orang menunjukkan jalan dengan menggunakan tangan kanan, seperti itulah aku akan memetik hasilnya dengan tangan kanan. Demikian perempuan, kebaikan berada di tangan kanan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16, ya, dan ayat yang ke-17 ya, di mana syaitan berazam akan mengacau manusia dari arah depan, arah belakang, kanan, kiri. Beliau mengatakan kanan itu simbol ketaatan. Kanan itu simbol ketaatan. Makanya ketika di hari hari melintasi sirat itu cahaya berada di sebelah kanan karena itu simbol amal soleh di sebelah kanan dan kitab catatan amal soleh pun dipegang di sebelah kanan. Masya Allah. Baik. Jadi sekarang kita akan menghargai al-yamin ya dalam hidup kita tatkala kita sudah tahu apa tafsirannya ya dalam kitab Aisarut Tafasir, dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, al-yamin kanan itu adalah satu simbol al-ima fil ihtimami wal isti'zaz ya, untuk simbol kemuliaan dan simbol semangat bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Oke, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian fayaqulu ha'um. Ha'um itu maknanya adalah khudu. Khudu itu adalah ambillah. Ya. Dulu saya sebelum tahu ayat ini, saya pikir kalau ambil kitab itu, kita ambil, kita hisap-hisap sendiri, kita baca-baca sendiri begitu. Ya. Kalau yang mengambil dari arah kiri, memang dia akan baca sendiri. Ya, ikra kitabak kafa binafsika alaika al-yawma hasiba. Baca sendiri. Tetapi untuk kebahagiaan orang yang mengambil dari arah kanan, dia tak mau baca. Seperti mana kita kalau sudah dapat markah yang bagus, kita boleh menjawab semua dengan baik, kita ambil report card tu, terus kita bagi mak kita, mak bacalah. Kita yang akan jadi pendengar. Itu simbol kebahagiaan sebetulnya. Ya, maka Allah katakan bezanya orang kafir dengan orang beriman, bezanya orang yang mengambil kitab dengan tangan kanan dengan yang mengambil dari arah kiri adalah yang mengambil dengan tangan kanan itu dia suruh orang lain baca, yang mengambil kitab tangan kiri itu dia tutup sendiri. Ya, umuk. Iqra'u kitabi, ya kitabiyah. Bacakan kitabku itu. Jadi puan-puan, tuan-tuan, sampai di sini saja kita mungkin boleh merenung kan? Nanti aku ambil kitab itu dari arah kanan ke dari arah kiri ya. Saya akan suruh orang bacakan ke saya baca sendiri ya. Aduh, maunya saya ambil sendiri dari arah tangan kanan, saya suruh orang lain baca. Macam inilah umuqra'u kitabiyah. Namun bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? So Al-Quran tidak akan pernah merahasiakan kaidah. Karena Quran itu kitab hidayah, dia akan bagi kita petunjuk. Ya. Petunjuk ini, subhanallah, Allah itu mengetahui tentang apa yang berlaku di hari akhirat, walaupun akhirat belum berlaku lagi, sehingga berita tentang akhirat yang belum factual, belum menimpa kita, tetapi Allah sudah tahu itu, dan diberitakan dulu, dan dibocorkan dulu rahasianya. Apa kurangnya Tuhan kita melalui firman-Nya ini? Baiknya Tuhan kita, dah bocorkan rahasianya. Baiknya guru kita, dah bocorkan jawabannya, begitu kan? Subhanallah. Disinilah fokus kita pada pagi hari ini, yaitu ayat yang ke-20, ya, ayat yang ke-20. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Dalam kedua-dua tafsir yang saya baca itu, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah adalah lit ta'lil,
untuk mempertegas mengenai sebab. Ya, akibatnya adalah mereka mengambil dari arah tangan kanan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah mereka yang mengambil dengan menggunakan tangan kanan itu, ketika mereka di dunia, mereka begitu yakinnya bahwa mereka nanti akan memperolehi penghisapan. Mereka akan memperolehi kitab catatan amal. Karena mereka yakin dan mengetahui perkara ini dengan sebaik-baik pengetahuan, maka mereka pun melakukan isti'dad, yaitu perbekalan, persediaan. Dan persediaannya itu yang mengisi hari-hari mereka di dunia dengan keletihan, dengan kepayahan, dengan kesusahan, dengan keperitan hidup, dengan segala rintangan, seolah-olah dia adalah hidup dalam keadaan mendaki, sesak nafasnya, kurang energinya, letih penuh dengan kepayahan. Itulah mereka yang akan mendapatkan kitab dari arah tangan kanan. Inni dzanantu anni mulakin hisabiya. Aku mendapatkan kitab dengan mengambil tangan kanan dari arah depan tangan kanan ini adalah disebabkan ketika aku di dunia, ini dibocorkan rahasianya, aku begitu yakinnya bahwa aku akan menemui, bahwa aku akan memperolehi, bahwa aku akan mendapati yang namanya hisabiyah. Perhitungan amalku, penghisapan amalku. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang kita hari ini yakin? Apa yang kita yakin? Layaknya seorang wanita yang mengandung, dan ketika dia jumpa dokternya, dokter mengatakan awak kena operation. Pada tarikh sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian. Apa yang terfikir dalam hati pesakit itu yang mengandung itu? Mau tak mau aku pasti akan menjalani operation. Seperti itulah ketika kita menghadap dokter kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, mau tak mau kamu mesti akan melintasi sirat, kamu mesti akan dihisab, kamu mesti akan ditimbang amalannya, kamu mesti akan di apa? Akan diuji keimanannya. Masya Allah. Karena sudah seperti itu, mau tak mau kita akan berbekal. Dan bekalan itu disebutkan dalam tafsir Aisar At-Tafasir, lan uqarif. Aku tidak akan melaksanakan as-sayyi'at, melaksanakan amal kemaksiatan. Karena itu akan menatijakan saya mengambil kitab dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang. Coba puan-puan, setiap kita melakukan amal kebaikan, kita kaitkan dengan masa depan kita yang telah dibocorkan oleh Allah ini. Jadi semangatlah dengan tangan kanan. Ya, buat baiklah begitu. Oke, ada benda penting yang di sini saya nak jelaskan adalah inni dzanantu. Puan-puan tuan-tuan, jangan pernah terjebak dengan tafsir harfiyah. Tafsir harfiyah, kata dhanna akan terjemah harfiah, bukan tafsir harfiah. Terjemah harfiah akan diterjemahkan menyangka, sangkaan. Yang kalau sangkaan itu akan diliputi oleh keraguan. Seperti mana orang-orang yang terjebak dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus diriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berstatus hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Itu diartikan oleh ramai umat Islam, saya berasaskan pada sangkaan hambaku tentang aku. Sangkaan. Dhon diartikan sangkaan. Sementara itu dhon, itu dalam perbahasan orang Arab, tidak mesti artinya sangkaan. Dia akan bergantung kepada status pengucap. Oke. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya, At-Tahrir wa Tanwir, ya, Ibnu Ashur menakalkan pandangan Ad-Dhahhak, ya, Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak berkata, kullu dhannin,
ya, fil Quran minal mu'min fahuwa yaqinun wa minal kafir fahuwa syakkun. Setiap kata dhon jika itu berasal daripada orang mukmin maka dia artinya yakin. Tetapi kalau berasal dari orang kafir maka dia artinya ragu. Jadi kita tanya di sini yang mengatakan ini orang mukmin ke orang kafir, inni dzanantu, yang mengatakan adalah orang mukmin. Maka artinya adalah inni aiqantu. Sungguh aku begitu yakinnya. Ya, itu dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kalau dalam tafsir Aisarut Tafasir, inni alimtu, sungguh aku tahu. Jadi yakin dengan ilmu itu berhampir. Karena keyakinan itu akan dibina melalui pengetahuan dulu. Ya, pengetahuan secara mata memandang akan menghasilkan keyakinan. Dan ternyata keyakinan kita mengenai pengambilan kitab catatan amal itu boleh dibuktikan karena dia terkait dengan hari kebangkitan, itu boleh disaksikan melalui fenomena alam semesta yang mengajarkan kita akan wujudnya, akan hakikatnya, akan benarnya hari kebangkitan melalui fenomena alam, ya. Benda bumi yang mati boleh mengeluarkan benda yang hidup, biji yang ditanam akan tumbuh. Itu semua menunjukkan kuasa Allah, Allah Al-Azim, Allah Al-Akbar, Allah Al-Qadir untuk membangkitkan kita. Karena itu juga saya mungkin ulas sedikit bagi sesiapa yang memahami ana inda dhanni abdi bi, bahwa Allah itu mengikut sangkaan hambanya, tolong diubah. Sehingga kita tidak menerapkan sifat pengamalan sesuatu mengikut perasaan. Jadi apa yang kita rasa begini akan dimakbulkan oleh Allah. Kita rasa begitu, Allah makbulkan. Tidak. Allah makbulkan doa kita itu bukan atas perasaan kita, tapi atas keyakinan kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Maknanya, yakin di sini adalah bukan ragu, ya. Dan karena ini terkait dengan firman Allah, maksudnya hadis qudsi untuk hamba, untuk kita yang beriman, yang kita mengenal Allah, maka Allah itu berasaskan pada apa yang diyakini oleh hambanya ketika berdoa kepadanya. Jadi kalau setiap lintasan pikiran kita akan menjadi doa bagi kita, di mana kuasa Allah? Adakah pikiran kita yang menjadi Tuhan bagi kita? Adakah Tuhan kita dikontrol oleh lintasan pikiran kita? Tidak. Ya. Jadi bukan karena kita menyangka akan dapat begini lalu dapat sekian, tidak. Kita menyangka akan dipukul orang lalu kita dipukul orang. Kita akan menyangka akan dibagi hadiah orang lalu orang bagi hadiah. Tidak. Sangkaan itu bukanlah sebuah doa dan sangkaan juga tidaklah menatijahkan apa yang disangkanya itu menjadi realita. Tidak, ya. Karena itu kita ada kaidah untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah yang kita inginkan, berdoalah, dan dalam berdoa sudah kita bincangkan apa adab-adabnya, bagaimana tata caranya. Oke, jadi puan-puan, tuan-tuan, kalau baca Al-Quran, ada kata dhonna, itu belum mesti akan diartikan sangkaan yang bersifat keraguan. Tetapi tengok kepada siapa pengucapnya. Ya, kalau yang mengucapkan orang beriman, sungguh sangkaan itu bermakna sebuah keyakinan. Baik, puan-puan, sampai di sini kita boleh reti sekarang. Kenapa ada manusia yang mengambil kitab dengan menggunakan tangan kanan? Sebab ada keyakinan. Dari mana kita membina keyakinan tentang adanya hari penghisapan? Melalui metode zikrullah. Masih ingat semalam zikrullah? Berasaskan keimanan terhadap Al-Quran yang kita dengarkan, kita buktikan kebenarannya, kita imani kandungannya, lalu kita terfikir untuk menatijahkan ketenangan melalui metode penyaksian fenomena alam semesta. Kita sinergikan antara Al-Quran itu dengan alam semesta, maka lahirlah keyakinan. Keyakinan itulah yang disebut dengan keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Dan tatkala kita yakin akan dibangkitkan, disitulah kita akan menjadikan dunia mazra'atul akhirah, dunia sebagai ladang untuk menambah bekal menuju hari akhirat. Ya. 60 tahun
63 tahun, 80 tahun, ataupun 83 tahun, itu macam kita merentasi 83 negeri. Takkah kita berbekal yang cukup banyak? Ya. Kita akan melintasi ya pelbagai negeri, maka kita perlu bekalan yang begitu kuat ya. Kendaraannya kena disiapkan dengan baik, kesehatan badan dengan baik, minum pakaiannya dengan baik, semuanya, baru kita akan berjalan sebagai seorang musafir ya. Makanya keyakinan itu yang membuat kita akan berbekal. So, sekarang ini sejauh manakah kita membina keyakinan kita? Adakah cukup sekali dalam sehari? Atau hari-hari kita akan sentiasa menambah? Seperti mana kita ketika sudah berbakti kepada ibu bapak kita di umur kita dari kanak-kanak sehingga menuju 30 tahun, menuju 39 tahun, adakah cukup? Tidak cukup kan? Ketika umur 40 tahun, di saat kita sibuk-sibuk dengan dunia itu, Allah mengajak kita untuk lebih lagi meningkatkan ketaatan, kebaktian kepada mak ayah kita. Betul kan? Dan itu semua adalah supaya kita boleh mengambil kitab dari arah tangan kanan. Jadi poin penting yang disampaikan di sini adalah tentang al-yaqin, ya, al-yaqin, ya, perempuan al-yaqin. Dan cara yang paling bagus untuk membina keyakinan itu adalah jangan pernah pisahkan Quran dengan alam semesta, khususnya kalau perempuan belajar tentang Al-Quran surah surah Makkiyah, tolong di situ perempuan berhenti ketika membaca ataupun ketika memerhatikan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan fenomena alam semesta. Di situ maknanya Tuhan mengajak kita untuk menambah keyakinan. Lalu apa yang kita baca itu kita terus keluar, kita terapkan di alam semesta. Betul tak apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Quran itu secara fakta di alam semesta. Disitulah hari-hari kita akan dibina keyakinan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Baik. Kemudian fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah itu sebetulnya adalah menjelaskan ayat yang ke-19. Ayat 20 itu macam ayat yang datang menyampuk. Datang menyampuk untuk menjelaskan kenapa orang ini mengambil dari arah tangan kanan ya. Itu disampuk dulu. Karena ini benda penting maka dia menyampuk. Kita kalau menyampuk orang itu karena ada benda penting yang kita takut lupa kita masukkan begitu. Jadi ini ayat yang menyampuk ya, masuk. Kenapa orang ini mengambil kitab dari arah tangan kanan supaya kita tak miss, terus dimasukkan inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Kalau ikut tertibnya ayat itu begini ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sebab fahuwa fi 'isyatir radiyah itu akan menjelaskan ha umqra'u kitabiyah. Coba. Fahuwa fi 'isyatir radiyah itu akan menjelaskan ha umqra'u kitabiyah. Tetapi Allah sampukkan dulu ayatnya inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, karena ini penting, ini yang dicari oleh para pembaca Quran itu. Kenapa ada orang yang boleh ambil kitab dari arah tangan kanan? Ya. Karena itu Ibnu Ashur menafsirkan ha umqra'u kitabiyah, ambillah kitabku dan engkau bacakan. Itu simbol kebahagiaan. Bahagianya apa? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Karena dia akan hidup dalam kehidupan yang dia redai. Fi 'isyatir radiyah. Mungkin kita juga akan ingat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bermakna orang yang mengambil kitab dari arah tangan kanan itu ketika nanti masuk ke mizan dan akan ditimbang kitabnya itu, memang kitab catatan amal yang terbaik itu ya, yang baik-baik itu akan lebih berat sehingga dia akan menempati aisyatir radiyah, menempati satu kehidupan yang kehidupan itu dia begitu redha sangat dengannya. Diistilahkan dalam ilmu nahwu ya, itu namanya badal istimal. Ya, menggantikan secara total makna ha umqra'u kitabiyah adalah aisyatir radiyah. Ya, menggantikan posisi ha umqra'u kitabiyah, maksudnya kebahagiaan orang yang mengambil kitab dari arah tangan kanan adalah fi aisyatir radiyah, dia hidup dalam keadaan yang redha.
Seolah begini, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fahuwa fi 'isyatir radiyah. Itu maknanya. Itu maknanya. Jadi ayatnya tuh begitu. Maksudnya Allah itu nak katakan, adapun orang-orang yang diberikan kitab dari arah tangan kanan, maka dia hidup dalam keadaan redha. Itu maksudnya. Tapi Allah nak buat kita itu tahu lika-likunya, maka disebutlah ha umuqra'u kitabiyah. Nah, supaya kita tahu siapakah ha umuqra'u kitabiyah itu, inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Seolah-olah ha umuqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulakin hisabiyah itu adalah benda yang datang ditambahkan untuk membawa keterangan yang jelas tentang makna Al-Qur'an itu. Lebih dahsyatnya lagi, Ibnu Ashur mengatakan ayat seterusnya, fi jannatin aliyah. Jannatin aliyah itu juga dikatakan sebagai surga yang tinggi ya, dikatakan sebagai badal istimal kepada Aisyatir radiyah yang menggantikan secara total ya, secara menyeluruh makna Aisyatir radiyah. Jadi kalau mereka yang mengambil kitab dari arah tangan kanan itu, mereka akan hidup dalam kehidupan yang mereka redha. Kehidupan yang mereka redha adalah mereka bertempat di surga yang tinggi. Jadi kalau kita ringkaskan lagi, ayat ini adalah begini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fahuwa fi jannatin 'aliyah. Itu maksudnya. Ya Allah, cantiknya ya kalau belajar tafsir Al-Qur'an itu dengan menggunakan kaidah bahasa. Ya, bahasa Arab. Subhanallah. Jadi saya kadang-kadang ya memikirkan bagaimana perempuan-tuan yang semangat dalam mempelajari tafsir Al-Quran itu, saya membayangkan Allah berkehendak membuka ya hati perempuan tuan-tuan kita semua, saya termasuk, untuk menghargai Al-Quran dari segi bahasanya itu, karena itu akan menambah pemaknaan yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa, bahkan pengaplikasian yang lebih mendalam terhadap makna-makna Al-Quran. Oke? Jadi surga yang tinggi itu menggantikan Aisyatir radhiyah. Mereka redha dengan kehidupan yang mereka dapat itu karena mereka itu tinggalnya dekat surga yang tinggi. Maka muncul pertanyaan di sini juga. Kenapa jannatin aliyah, bukan jannah mabsutah begitu saja? Atau munbasitah. Surga yang terhampar biasa dekat bawah begitu. Tapi disebutkan aliyah. Aliyah itu adalah tinggi. Sebab Allah nak buat penduduk surga itu yang mereka bertungkus lumus di dunia itu ya, berusaha untuk melakukan amal soleh itu, mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang mereka tak sangka-sangka. Oh, rupanya begini, kalau tahu begitu dulu lebih semangat lagi kan begitu. Jadi dikatakan surga itu tinggi sebab diharapkan pemandangan itu dapat diliput oleh mata ahli surga. Subhanallah. Jadi perluasan pemandangan. Bukankah kita kalau berada di puncak, kita boleh pandang semuanya? Bukankah ramai orang sekarang yang mencari tempat-tempat puncak, di puncak? Kenapa? Dia nak merasakan kenikmatan mata itu memandang. Ya, ada keluasan pemandangan. Jadi supaya semakin nikmat itu, maka surga itu ditinggikan. Ya Allah. Nah, kelantaran surga ini ditinggikan dan mata boleh memandang dengan pemandangan yang begitu menyeronokkan. Bayangkan pemandangan itu baik semuanya, tapi nampak sedikit kan tak nikmat. Bila ditinggikan, nampak semuanya kan nikmat. Itulah Aisyatin radhiyah. Kehidupan yang diredai oleh ahli surga itu. Karena surga itu ditinggikan. Mungkin perempuan kalau baca tentang surga itu macam budak kecil yang baru belajar puasa. Di depannya ada budak lebih kecil lagi makan es krim gitu ya. Meleleh jeliur ini. Ya, nak rasanya nak makan es krim di waktu puasa. Seperti itulah kalau kita baca Al-Quran dan terkait dengan gambaran surga, meleleh je ya harapan ini. Bilalah aku nak mendapatkannya. Ada satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Buku ini bertajuk Surga yang Allah Janjikan. Di sini akan dikupas semua
ya, ayat-ayat, bahkan ada hadisnya ya, yang terkait dengan surga dalam Al-Quran. Dan diberi tajuk tiap-tiap perbincangannya itu. Ya, kita berhutang budi, berhutang jasa, berhutang ilmu yang luar biasa daripada imam-imam sebelum ini ya. Yang mereka, subhanallah, kebanggaan mereka kepada Al-Quran itu tak membuat mereka berhenti untuk mengkaji Al-Quran, dan hasil kajiannya itu sekarang kita yang merasakan. Ya, surga yang Allah janjikan, ya. Ini gambaran keindahan surga, sehingga apabila kita penat letih, itu yang kita hadirkan kan reward kan, janji namanya surga. Ketika kita sudah penat gitu, kita bayangkan, tak apalah, ini kan dunia sekejap je, nanti di akhirat qutufuha daniyah. Kita bayangkan. Apakah bentuk keindahan surga itu? Disebutkan di sini satu saja contohnya. Qutufuha daniyah. Qutuf itu adalah astimar, buah-buahannya itu menjuntai, ya, dania, dekat dan mendekat, berhampir dengan tangan penduduk surga, sehingga ketika memetiknya itu senang. Ketika dipetik, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Ketika dipetik, dia akan datang semula buah itu. Ya, dia tidak akan mengurangi kadar buah ya, yang dimakan oleh penduduk surga, dan tidak juga membuat kenyang penduduk surga itu, karena kalau kenyang berhenti dan tak rasa nikmat. Sementara dalam surah surah Yasin itu fakihin bima, ya, atahum, fakihin itu maknanya nikmat gila. Jadi jangan sampai mereka itu lupa dengan nikmat walaupun sesaat, maka dibuat oleh Allah mereka itu tidak makan, tidak merasa kenyang-kenyangnya itu membuat mereka cukup. Tak nak lah, dah kenyang dah cukup. Nak rehat tak ada begitu. Maknanya nikmat gila. Nanti kalau ingin tahu makna nikmat gila, kita berazamlah sama-sama untuk masuk surga. Insya Allah kita akan paham nanti. Ustazah, dulu nih yang kita bincang ya, nikmat gila itu begini rupanya. Kita akan ada perbincangan nanti. Kalau tak percaya boleh tengok nanti dalam surah At-Tur itu. Dalam surah At-Tur surah yang ke-52 itu Allah huraikan perbincangan penduduk surga yang saling berdepan-depan itu dan bercakap-cakap tentang keadaan mereka. Kenapa engkau boleh masuk ke surga? Dulu kan saya begini. Jadi ingatan mereka tentang dunia, keletihan itu dibalas itu macam mereka happy. Masya Allah. Kata qutuf itu daripada qatafa. Qatafa itu memetik, dan sesuatu yang dipetik di surga itu namanya buah, maka qutuf artinya buah-buahan. Ya, buah-buahan. Kita di taman yang cuma kecil je, kalau sudah ada buah keluar satu je dah tak sabar, nak snap, nak tunjuk begitu kan, ini buahku. Dah ada tanah sikit je kita tanam anggur, baru buah baru hijau kecil-kecil dah kita ada snap dari jarak dekat. Ini buahku, bestnya buah. Belum petiknya. Itu di dunia gambaran kita sudah dibuat oleh Allah begitu kagum, begitu menikmati dan menyukai hidangan-hidangan dunia yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang hanya menghasilkan buah mungkin setakatnya sahaja. Kalau di surga, Masya Allah, saya tak boleh bayangkan. Ya, maka orang yang punya tanaman dan dia boleh memetik satu buahan dalam tanamannya itu, kalau tak dikaitkan fakta itu dengan Quran, rugi. Sayangnya orang menikmati dunia itu terputus dari Quran. Ketika memetik sudah habis nikmat. Kalau tidak manis, masam, buang begitu. Dia tak boleh membayangkan. Ini saya petik, saya seronok. Namun ketika saya makan masam, kita kaitkan dengan surga. Surga tak demikian. Jadi akal kita, sama ada akal albab kita atau akal absar kita, bila connect itu kita boleh menjadi orang yang lebih reda, yang lebih yakin lagi tentang kehidupan yang akan kita jalani nanti di akhirat. Ya Allah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa apa yang saya katakan itu, bahwa Al-Quran itu telah menjasad di alam semesta. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada di dunia ini, ada di alam ini. Alam semesta masuk dalam Al-Quran, diperbincangkan dalam Al-Quran. Maka rugi bila kita tak harmonikan antara kedua-dua ayat-ayat Allah itu. Jadi kutufu hadaniyah. Lepas itulah Allah katakan, inilah hiburan bagi kita, bagi orang-orang yang sudah mengazamkan diri untuk mendaki, ya, jalan untuk mendaki menuju Allah, yang letih berpayah-payah, sanggup menahan amarah, menelan amarah, sanggup untuk memaafkan orang yang berbuat salah, tidak mengadakan hukuman kepadanya, menutupi aibnya, berbuat baik kepadanya,
seolah-olah tak ada apa benda dekat hatinya. Inilah yang Allah sebutkan, kulu washrabu hani'an. Makanlah, minumlah dengan hani'an. Dengan apa? Dengan nikmat, dengan senangnya, dengan seronoknya. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan karena engkau telah melakukan amal-amal. Bima aslaftum, ya, aslafa yuslifu, ya, salaf itu yang telah lalu. Yang telah lalu itu di dunia. Apa yang kita telah lakukan di masa lalu, itulah namanya amalan di dunia. Laftum fil ayyam al khaliyah, fil ayyam al madiyah, ya, khala, ya, madiyah, di hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu apabila disebutkan untuk penduduk surga itu namanya hari-hari dekat dunia. So sekarang ini kita menjadi objek perbincangan ahli surga. Jadi ahli surga di sini, ya, ahli surga di sini ini membincangkan tentang keadaan manusia di dunia. Dan sekarang kita nih kat dunia perempuan, kita bukan di surga kan sekarang. Jadi di sekarang ini kita dikatakan sebagai ayyam khaliyah, hari-hari yang akan berlalu nanti. Jadi dunia ini adalah himpunan hari-hari yang akan kita lalui, dan hari-hari yang tidak akan lagi berlalu itu adalah di surga. Maka surga tak pernah dikatakan sebagai al-ayyam al-khaliyah, ya, karena dia tak ada hentinya. Bila ada perputaran waktu dan akan berhenti, maka ada al-khaliyah. Di dunia ini kita ada pusingan waktu, yaitu matahari. Namun ketika nanti hari kiamat berlaku, matahari akan berhenti berpusing. Ya kan? Nah, demikianlah. Al-ayyam al-khaliyah adalah hari-hari yang telah berlalu dekat dunia, yang telah kamu isi dengan amal solehnya. Dengan amal soleh itu, maka sekarang sebagai gantinya, makanlah, minumlah dengan senang hati. Ya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini, ya, perlu berdoa. Perlu berdoa agar dijauhkan oleh Allah daripada sifat yang tergesa-gesa. Karena kita bersikap tergesa-gesa itulah kita sanggup menggadaikan akhirat kita, kan? Digadaikan dengan apa? Dengan dunia yang nikmatnya sementara. Biarlah nikmat di dunia, kata mereka, daripada menunggu akhirat yang tak kunjung tiba. Ya. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengkurniakan kita sifat yang tenang, sifat yang apa ya? Yang sifat yang tenang, sifat yang perlahan-lahan, sikap yang penuh perancangan, penuh pemikiran, penuh pertimbangan. Nak dahulukan mana satu, dunia ke akhirat. Namun ketika kita sudah pernah ya mendapati kebenaran Al-Quran, Quran itu benar, memang kita akan sanggup untuk menggadaikan kenikmatan dunia. Namun kalau kita tak pernah mendapati kebenaran Al-Quran, hanya setakat ikut-ikutan, kita akan sanggup menggadaikan akhirat kita. Karena itu kalau beriman yang benar. Saya kata pada anak saya juga, yang sudah membesar, yang umurnya 12 tahun, kalau nak jadi muslim, jadilah muslim yang sebenar. Tak payah jadi muslim setengah-setengah. Kalau pilih kafir, pilihlah kafir sekalian. Biar hidup itu jelas. Nak pilih kafir, ya, itu akan disenangkan Allah dekat dunia. Nak pilih beriman yang sebenar, sangguplah untuk menderita, menahan segala bentuk keinginan duniawi itu. Ya, biar senang hidup itu yang jelas. Nak masuk surga atau masuk neraka, sudah. Kalau nak masuk tengah-tengah itu rugi. Ya. Kalau boleh masuk ke surga, kenapa pilih yang tengah? Ya, maka berseriuslah dalam mencari keimanan itu melalui Al-Quran. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang saya renungkan berasaskan ayat-ayat ini adalah setiap di antara kita apabila sudah terbina imannya melalui tadabbur Al-Quran, terbina keyakinannya melalui tafakkur alam, sungguh keyakinan ini akan menghalangnya, ya, menghalang kita untuk melakukan kemaksiatan.
Dan setiap kemaksiatan pun yang dilakukan karena terlepas, tak mampu nak kontrol diri, akan segera disudahi dengan istighfar. Orang yang yakin dengan adanya hari penghisapan, orang yang yakin dengan adanya timbangan amal, orang yang yakin akan mengambil kitab dari arah kanan, maka sesungguhnya dia akan menghalang dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Dan tatkala terlanjur juga melakukan kemaksiatan, dia segera memohon ampunan. Ada satu hadis diriwayatkan oleh siapa? Saya ambil daripada Al-Imam Al-Mundhiri, ya. Diriwayatkan oleh Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. Dalam kitab Targhib wa Tarhib punyanya Al-Mundhiri, dan dikatakan pada sanadnya itu adalah sanadnya sahih au hasan au kama qarabahuma, ya. Kalau tidak sahih dia akan hasan atau mendekati kedua-duanya. Hadis itu menyatakan bahwa ma min muslimin ya'malu dhanban illa waqafal malak thalatha sa'atin. Tidaklah seorang muslim itu melakukan dosa, ya, melainkan malaikat itu akan berhenti dalam 3 masa, ya, salasa sa'at. Fa in istaghfara zanbah, jika seseorang muslim ini memohon ampun atas dosanya selepas dia melakukannya itu, lam yaktubhu alaihi, maka malaikat itu tidak akan mencatat amal perbuatan dosa dia itu. Walam yu'aqibhullahu yaumil qiyamah, dan tentunya Allah tidak akan menghukumnya. Jadi begini perempuan-tuan, ketika kita melakukan amal kejahatan, ketika kita melakukan dosa, dosa itu tidak segera ditulis oleh malaikat, melainkan malaikat itu akan menunggu kita untuk bertaubat, untuk mohon ampun selama selasa saat 3 waktu. Ya, saya tak tahu ukuran waktu ini apa, saya cari syarahnya tak jumpa. Adakah waktu ini terkait dengan jam, tetapi terkait dengan saat dalam hadis itu biasanya terkait dengan waktu. Adakah waktu itu mengikut pusingan matahari, waktu tergelincir matahari sehingga waktu ini petang, wallahu a'lam. Ya. Ketika saya merujuk kepada pandangannya Syekh An-Nadawi, ya, ada hadis lain yang meriwayatkan berbeza dan dikatakan juga perawinya siqah, itu lisiti saat, 6 masa, 6 saat, 6 waktu. Tetapi masih diperselisihkan lah. Maknanya begini. Kemurahan Allah, jika kita ambil hadis tersebut, ya, dalam buku At-Targhib wa Tarhib, ya. Ketika kita berbuat dosa itu yang terlanjur kita laksanakan tadi itu, di mana hati kita sudah yakin kita akan dihisab, kita akan menyudahinya dengan istighfar, dan alhamdulillahnya ketika kita berbuat dosa tadi tidak disegerakan malaikat untuk ditulis, supaya memberi peluang kepada kita, ya, untuk mohon ampun. Jika kita mohon ampun tak jadi ditulis, tetapi selama 3 masa itu kita tak mohon ampun juga baru ditulis. Masya Allah. Kalau tak ditulis tidak ada catatan apa-apa, walaupun kita berbuat dosa, ibaratnya sudah di-delete. Tetapi ketika mana kita merasa kita terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri, tak pernah merasa bersalah begitu, ya akhirnya santai aja. Salah sesaat berlalu, 3 masa itu berlalu dan tanpa adanya pertaubatan atau tanpa adanya pemohonan ampun. Baik, jadi itulah perempuan tuan-tuan yang boleh saya kongsikan. Jadi dunia ini sebetulnya adalah ladang akhirat bagi orang-orang yang yakin, bagi orang yang yakin saja dengan adanya hari kebangkitan. Dunia ini akan menjadi ladang akhirat kita apabila kita yakin. Keyakinan kepada hari akhirat itu akan menimbulkan ketakutan di hati kita. Dan ketakutan itu yang akan menghalang kita untuk melakukan kemaksiatan.
seperti mana dikatakan oleh penduduk surga. Penduduk surga belum jadi penduduk surga itu sudah berkata dulu. Dan Allah katakan ya dalam Al-Qur'an surah At-Tur, surah yang ke-52, ayat yang ke-26, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, penduduk surga itu berkata, kami jadi ahli surga itu karena dulunya kami sekeluarga itu ya sentiasa dalam keadaan takut terus akan azab Allah, takut akan mengambil kitab dari arah tangan kiri, takut akan ditimbang tapi kurang amal solehnya, takut akan melintasi sirat tapi jatuh, takut akhirnya mereka beramal soleh. Itu kuncinya. Jadi ayat ini boleh tuan-tuan combine dengan surah At-Tur ya, ayat yang ke-26, surah yang ke-52. Jadi keyakinan kita dengan akhirat membuat kita akan takut dengan fenomena-fenomena yang akan kita lalui, sehingga ketakutan itu menjadikan kita bersedia di dunia, lalu dunia kita akan jadikan sebagai mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Maka kesimpulannya tadi, dunia hanya akan dijadikan sebagai ladang akhirat bagi orang-orang yang telah memiliki keyakinan akan adanya hari penghisapan amal, hari di mana manusia akan mengambil kitab catatan amal mengikut amal masing-masing di dunia. Ya. Dan di surga peristirahatan disediakan bagi orang-orang yang di dalam hatinya sudah terbit keyakinan akan kekuasaan Allah membangkitkan manusia. Maka apa yang paling penting adalah binalah keyakinan. Binalah terus keyakinan. Jangan yakin ya jualan kita akan dibeli orang. Jangan yakin kita akan diberi orang. Jangan yakin kita akan dapat sekian-sekian, tapi yakinlah bahwa hari akhirat pasti akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.